Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Indra Cakraval Eviswendra dengan NIM 2509060019. Saya di sini dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan apa-apa saja tentang rekayasa hukum positif dalam tauhid. Pertama, penjelasan hukum positif dalam tauhid akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu hukum positif. Hukum positif adalah keseluruhan asas ataupun kaidah hukum, bidang hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu dan ditegakkan oleh pemerintah ataupun pengadilan untuk mengatur kehidupan masyarakat luas. Hukum ini bersifat mengikat secara umum atau khusus dan bisa tertulis maupun tidak tertulis, bisa berupa konstitusi maupun tidak. Nah, serta memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat. Sementara dalam rekayasa hukum positif Islam, tauhid merupakan fondasi ataupun prinsip utama yang menguji kesesuaian hukum buatan manusia dengan kehendak Tuhan, dengan hukum yang telah Tuhan berikan, ya, baik melalui dalil Al-Quran maupun melalui utusannya, yakni melalui hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Rasul, dan memastikan bahwa setiap hukum yang berlaku di masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang berpusat pada keesaan Allah. Dengan kata lain, hukum positif harus mencerminkan dan tidak bertentangan dengan ajaran tauhid, dengan keimanan, keislaman, maupun ketakwaan. Karena tauhid adalah dasar dari seluruh konsep aktivitas dalam hukum Islam. Kedua-duanya, baik hukum positif negara maupun hukum positif Islam, memiliki dasar dan sanksinya masing-masing. Dan tentunya dasar serta hukuman atau sanksi tersebut ditetapkan dalam hukumnya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Semoga dapat dimengerti. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Kanhi Irawan dengan NIM 2503010099. Di sini saya akan memberikan contoh tentang hukum positif dalam tauhid. Yang pertama ada pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga dijelaskan pada Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu negara mengatur tata cara zakat agar umat Islam bisa menunaikan kewajiban tauhid kepada Allah lewat ibadah sosial. Dijelaskan juga pada surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Yang ketiga ada KUHP pasal 156A tentang penodaan agama, yaitu untuk melindungi kemurnian akidah dan tauhid dari penghinaan atau penistaan. Dijelaskan juga pada Quran surah Az-Zumar ayat 65 yang berbunyi, dan sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk ke orang yang merugi. Contoh yang keempat ada dalam pasal 411 KUHP tentang perzinahan, yaitu bertujuan untuk melarang hal-hal yang menjerumuskan manusia ke perbuatan maksiat karena tauhid menuntut ketaatan penuh kepada Allah. Dijelaskan juga pada Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu untuk contoh yang kelima, ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena pendidikan wajib mengajarkan nilai-nilai ketuhanan atau tauhid dalam kurikulum. Dan dijelaskan juga pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, itulah contoh hukum-hukum positif dalam tauhid. Perkenalkan, nama saya Kesha Najwa Lubis dengan NIM 25040333.
Saya akan menjelaskan tentang pedoman rekayasa tauhid di bidang hukum positif yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha sami'an basira. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu ingin menetapkan suatu hukum, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi pengajaran, sesungguhnya Allah maha melihat lagi maha mendengar. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya kita sebagai manusia yang merupakan khalifah di bumi ini harus memiliki 3 sikap, yaitu integritas, jujur, dan adil. Nah, sikap ini yang harus kita gunakan jika kita mengambil sebuah keputusan. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain berdasarkan ras, suku, agama, atau bahkan berdasarkan kasta ekonomi. Dalam akhir ayat juga disebutkan bahwasannya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maksudnya, contohnya, misalnya kita mengambil suatu keputusan tetapi kita memihak kepada salah satu pihak. Walaupun banyak orang yang tidak tahu, tetapi Allah mengetahui apapun yang kita perbuat dan dimanapun kita berada. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 135 juga dijelaskan bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk tetap menegakkan keadilan yang sejati berdasarkan atas hukum-hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Anggreni dari Prodi Biologi. NIM saya 250805023. Rekayasa tauhid di bidang hukum positif adalah upaya memasukkan nilai-nilai ketauhidan Allah sebagai sumber kebenaran dan keadilan ke dalam hukum negara. Prinsipnya yaitu ada keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Cara penerapannya yaitu perumusan hukum di mana undang-undang dibuat berlandaskan keadilan dan amanah. Penegakan hukum di mana hakim atau jaksa sadar ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hukum positif dibuat agar seimbang dengan nilai ilahi. Manfaat hukum positif dalam bidang rekayasa tauhid itu adalah sebagai alat penguat nilai tauhid dalam kehidupan sosial. Dengan adanya hukum positif, nilai-nilai ketauhidan seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab tidak hanya menjadi ajaran moral, tetapi diwujudkan dalam aturan nyata yang mengatur perilaku masyarakat. Hukum positif mencegah kezaliman, menjaga hak-hak manusia, serta menciptakan ketertiban dan kemaslahatan. Dengan begitu, hukum berfungsi sebagai sarana penerapan tauhid di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Manfaat hukum positif adalah menjaga ketertiban, memberi rasa aman, mewujudkan keadilan, dan menjadi sarana penyelesaian konflik secara damai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartisa Azhara Nasution dengan NIM 250901084 dari Prodi Sosiologi. Kalau kita bicara hukum positif yang bersifat tauhid, intinya hukum buatan manusia harus tetap sejalan dengan nilai ketuhanan. Pertama, hukum tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama, terutama nilai dasar seperti keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Kedua, hukum harus terus menjunjung tinggi nilai moral, jadi bukan hanya aturan yang tertulis, tapi benar-benar melindungi, menata, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketiga, hukum juga harus berpihak pada kebaikan karena tauhid itu sendiri mengajarkan kesatuan hidup, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama, dan dengan alam. Jadi, hukum positif yang bersifat tauhid adalah hukum yang adil, bermanfaat, serta menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Wabarakatuh. Nama saya Akila Warin Sution. Di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa sebenarnya hukum-hukum positif yang disebutkan sebelumnya itu bisa dikatakan hukum-hukum positif. Jadi seperti saya akan menjelaskan alasan ataupun latar belakangnya. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 yang mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menjadi hukum positif karena kita sebagai umat Islam dan yang juga mengakui Allah itu adalah Esa. Maka ini sudah jelas mendukung yang namanya keyakinan kita sehingga kita dapat berkehidupan yang sesuai dengan ajaran agama lah gitu, seperti yang kita bilang. Makanya itu bisa dikatakan salah satu hukum yang positif gitu. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
Dalam Islam sendiri, membayar zakat merupakan suatu kewajiban umat Islam seperti yang dikatakan di rukun Islam keempat, yaitu zakat. Dan juga ini seperti ketika ini dituangkan lagi ke dalam undang-undang, berarti ini seperti kita diberikan legitimasi oleh negara kita untuk menjalankan keyakinan agama Islam ini sendiri. Lalu yang ketiga yaitu adalah pasal KUHP pasal 156A tentang penodaan agama. Pada dasarnya, semua umat manusia itu tidak ada yang ingin agamanya itu dinodai, dijelekkan, ataupun sebagai macamnya. Jadi saya rasa ini bukan hanya menjadi salah satu hukum yang positif bagi umat Islam, tapi juga untuk semua umat beragama. Lalu yang keempat ada pasal 411 KUHP tentang perzinaan. Dalam Islam sendiri nih ya, mendekati zina aja itu dilarang, seperti yang dikatakan di Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Dan juga dijelaskan lagi di Undang-Undang 411 yang melarang kita untuk terjerumus, manusia itu dilarang untuk terjerumus ke perbuatan maksiat gitu. Jadi itu merupakan salah satu hukum positif yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan yang kelima ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana mengatakan kalau pendidikan nasional itu wajib mengajarkan nilai-nilai ketuhanan dalam kurikulum. Nggak cuman agama Islam aja, tentang ketuhanan, berarti seluruh orang Indonesia itu diajari agar mereka percaya akan adanya Tuhan. Begitu, makanya ini bisa dikatakan sebagai salah satu hukum yang positif, sebagaimana yang dikatakan di Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berartinya tidaklah Allah menciptakan manusia ataupun jin kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi itulah alasan kenapa sih 55 hukum yang sebelumnya disebutkan itu bisa dikatakan hukum-hukum positif. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.